Shalom Bapak Ibu, sahabat penyuluh dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Hari ini tanggal 12 September 2020. Oleh kemurahan Tuhan kita masih bisa berjumpa lewat media YouTube. Biarlah melalui media ini juga dipakai oleh Tuhan sebagai jembatan untuk kita bisa masih tetap belajar firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita semua untuk melihat satu bagian di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Zefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Zefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pembacaan dari Zefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Saya akan mengambil satu judul renungan pada saat ini, yaitu bagaimana merespon kasih Allah. Bagaimana merespon kasih Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Zefanya kita melihat bagaimana cara hidup orang-orang Yerusalem yang hidup di dalam berbagai macam dosa dan berbalik dari Tuhan serta tidak lagi mencari Tuhan. Suatu keadaan yang menurut saya keadaan yang sangat-sangat tidak enak ya. Keadaan yang kacau, keadaan yang semrawut. Karena bagaimana ada satu masa di mana bangsa Israel tidak butuh Tuhan, tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dari Zefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3 kita melihat bagaimana Zefanya memberikan ajakan kepada umat Tuhan kembali untuk bertobat, ya. Sekalipun Allah telah menyerukan untuk menghukum manusia, tetapi penghukuman bukanlah akhir jika kita mau kembali datang kepada Tuhan. Dari peristiwa ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Zefanya ingin menekankan kepada orang percaya, kepada saya, kepada Anda saat ini bahwa Allah begitu mengasihi umatnya. Kasih Tuhan itu masih terbuka bagi setiap orang yang mau datang kembali dan bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan seperti orang Israel yang masuk dalam suatu masa di mana tidak butuh Tuhan. Tapi kita melihat Allah begitu luar biasa. Dia masih memberikan kesempatan. Dia memberikan dirinya sendiri untuk bisa ditemui oleh anak-anaknya, oleh umatnya. Itu luar biasa sekali. Bagaimana cara kita merespon kasih Allah? Bagaimana cara kita merespon kasih Allah? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, memiliki semangat hidup dalam perubahan. Artinya adalah milikilah semangat hidup, ya, untuk berubah. Milikilah semangat hidup untuk berubah. Zefanya kita melihat bahwa dia mendorong agar umat Tuhan, yaitu Israel yang sudah mengenal Tuhan, untuk tidak acuh, tapi kembali memperhatikan bagaimana Allah, untuk kembali bersemangat, untuk kembali bertobat sebelum hari Tuhan itu datang. Yang artinya bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi umatnya, bahwa Tuhan masih mengasihinya sekalipun mereka berbuat dosa. Sikap acuh tak acuh seorang manusia kepada Tuhan itu sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan. Bagaimana manusia bisa hidup tanpa Tuhan? Bagaimana manusia bisa hidup tanpa Allah?
Ada satu masa di mana umat Israel begitu acuh tak acuh sama Tuhan. Dia tidak butuh Tuhan lagi. Itu masa yang menurut saya adalah masa-masa yang sangat gelap sekali ya. Masa-masa yang sangat gelap sekali. Semoga hal itu tidak menimpa orang-orang pada masa kini. Sebab jika itu menimpa orang-orang pada masa kini, sungguh luar biasa keadaan orang tersebut. Suatu keadaan di mana aku tidak butuh Tuhan, aku tidak membutuhkan apa yang disebut dengan Tuhan. Saya nggak mau tahu. Ketika ada orang yang berkata seperti itu, kita bisa melihat hidupnya. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian cara yang kedua, bagaimana kita bisa merespon kasih Allah? Yang kedua adalah milikilah kesadaran. Sadar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sadar, milikilah kesadaran. Orang yang sadar itu orang yang panca inderanya dalam keadaan sehat, sadar, terjaga. Dia benar-benar dalam keadaan 100% waras. Saya pakai kata seperti itu. Artinya bahwa kesadaran itu membuat hidup seseorang ingat bahwa oh iya, saya ini butuh Tuhan. Oh iya, saya ini manusia yang tidak bisa sendiri dalam dunia ini. Saya adalah manusia yang dalam sisi hidup saya ada tempat di mana itu harus diisi oleh Tuhan saja. Saya tidak bisa mengganti bagian hidup saya dengan sesuatu yang lain. Keberadaan Tuhan itu mengisi hidup saya dengan penuh sehingga saya dipuaskan oleh Tuhan. Merespon kasih Allah yang kedua adalah milikilah kesadaran. Orang yang sadar berlawanan dengan orang yang mabuk. Orang yang mabuk tidak sadar, tapi orang yang sadar dia sehat. Dia orang yang sehat, dia tidak mabuk, dia sadar dan dia butuh Tuhan. Dengan kesadarannya dia merasa perlu Tuhan. Itu yang paling penting. Kemudian cara yang ketiga, bagaimana cara kita merespon kasih Allah. Yang ketiga adalah milikilah kerendahan hati. Poin yang ketiga ini begitu menegur saya. Milikilah kerendahan hati. Kita melihat bangsa Israel bukan orang yang rendah hati. Mereka orang yang sombong, keras kepala, tegar tengkuk. Mereka melihat karya Allah, pertolongan Tuhan. Dari mereka mulai keluar dari tanah Mesir sampai kepada menyeberang laut, yang secara akal manusia itu tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia. Bagaimana mungkin ada perbuatan yang sangat luar biasa pada masa itu? Jika hal itu terjadi pada masa kini, wah, itu sudah menjadi viral di seluruh dunia. Bagaimana peristiwa laut terbelah, kemudian orang bisa menyeberang, itu luar biasa sekali. Tapi kita melihat Israel itu begitu, orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang sombong, sama sekali tidak ada kerendahan hati dalam hati mereka, sehingga mereka berkata bahwa saya tidak butuh Tuhan. Untuk apa Tuhan? Saya nggak butuh Tuhan. Buktinya mereka melakukan dosa. Mereka menyembah anak lembu emas. Itu menyatakan bahwa aku tidak butuh Tuhan. Sungguh suatu keadaan di mana hal itu luar biasa menegur kita orang percaya pada masa kini. Hendaklah dalam diri kita ada kerendahan hati. Orang yang rendah hati, dia bisa bertemu dengan Tuhan, ya. Tapi orang yang sombong, dia tidak perlu bertemu dengan Tuhan. Dia nggak butuh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, dia perlu Tuhan.
Semoga Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan yang singkat ini bisa membekali kita bahwa kita bisa merespon kasih Allah. Lewat 3 cara tadi kita bisa diingatkan, milikilah semangat untuk terus berubah. Tanpa ada semangat mau berubah, maka hidup kekristenan akan tetap sama dari tahun ke tahun. Sama. Ya karena kan ada lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah, maka aku juga tidak berubah. Yang ini salah. Yang kedua, sadar. Yang ketiga, rendah hati. Itu sebagai cara kita bisa merespon kasih Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Semoga firman Tuhan yang singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.